Salah satu cara untuk diri kita itu mendapatkan suatu kebahagiaan itu dilakukan dengan cara menempatkan diri kita berada di lingkungan yang orang-orangnya itu memiliki karakter yang sefrekuensi. Sehingga kegiatan apapun yang dilakukan itu akan menghasilkan sebuah kehangatan. Walaupun kegiatannya adalah sebuah perlombaan yang di dalamnya itu ada kemenangan, ada kekalahan, maka kekalahan dan kemenangan itu sejatinya merupakan suatu hal yang bisa saling membahagiakan antara satu dengan yang lainnya. Dan sejatinya lingkungan yang sefrekuensi memang baik untuk kita. Di waktu yang lain kita juga membutuhkan lingkungan yang tidak sefrekuensi. Assalamualaikum, selamat datang di video karakter kita, yang mana akan kita bahas berkenaan tentang karakter yang ada di mana saja. Mungkin di dunia maya, di lingkungan sekitar, ataupun di lingkungan di dalam diri kita sendiri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas berkenaan tentang sebuah video yang dikirimkan oleh akun Dagelan, yang mana Dagelan itu menyomot ataupun mengambil dengan memberikan sumber dari Muhammad Rizky 4012 dari aplikasi TikTok. Yang mana dalam video itu ada dua orang satpam atau dua satpol pp atau dua pengarah jalan, yang mana keduanya itu menjaga jalanan yang jalannya sudah sepi. Kalau kita amati, jalanan sepi itu ada seperti portal penutup ya. Sepertinya memang jalannya ditutup itu. Ada portal penutup yang berwarna oranye. Sepertinya kita semua tahu ya. Itu kan ada yang kotak, ada juga yang berbentuk kon. Nah, portal yang digunakan sebagai penutup jalan itu ternyata bisa menghadirkan kebahagiaan ketika bertemu dengan partner yang sefrekuensi. Kon yang merupakan alat penutup jalan itu digunakan oleh mereka untuk mendatangkan kebahagiaan dengan cara mengikuti permainan bocil-bocil ya. Bukan bocil sih. Soalnya teman saya juga pernah memainkan hal itu ya. Permainannya itu seperti botol aqua. Ya, ini botol aqua yang dilempar lalu berdiri. Jadi yang berhasil melemparkan botol aqua dan akhirnya berdiri, itulah pemenangnya. Aturan main yang ada di dalam botol aqua itu diimplementasikan dalam kon yang menjadi alat penutup jalan. Kita ketahui bersama, kon itu kan berbentuk segitiga ya. Jadi ketika dipegang ujungnya, anggap ini kon ya, ini pondasinya, itu dilempar, kan muter tuh. Nah, ketika muter itu, ketika pondasinya berhasil menopang sehingga berdiri, dialah pemenangnya. Di sini si bapak-bapak ini setelah memainkan permainan itu lalu divideo oleh seseorang netizennya itu entah kenapa ya, sepertinya menyenangi apa yang dilakukan oleh si bapak-bapak ini sehingga direkam olehnya. Setelah itu dicoba oleh Satpol PP bukan, satpam sepertinya juga bukan. Anggaplah bapak yang bertugas ya. Bapak yang bertugas pertama memainkan berhasil berdiri. Lalu yang kedua memainkan kon itu dilempar terjatuh. Mungkin kalau misalnya saya di sana itu pasti ngomong, bro,
berdirikan kon aja nggak bisa, apalagi mau berdiri untuk sholat subuh. Jadi memang itu bercandaannya ya, agar suasana menjadi lebih santai. Dan ternyata dari permainan itu si bapak pertama yang berhasil, karena bergantian mencobanya lagi dan dia berhasil. Lalu bapak kedua mencobanya lagi dan dia juga ikut berhasil. Nah, di sini kita ketahui bahwa kebahagiaan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh bapak-bapak ini menghadirkan sebuah kebahagiaan, yang mana kebahagiaan itu memang dimiliki oleh bapak-bapak yang sedang tidak melakukan apa-apa, karena mungkin sedang diam berdiri. Akhirnya beliau itu memikirkan sesuatu, bagaimana kalau misalnya bermain ini. Padahal kan kegiatan lain dari bapak-bapak sendiri kan banyak ya, misalnya scroll IG, mungkin nyari harga pempes, harga lain-lainnya gitu. Tapi karena memang bapak ini itu bisa menempatkan diri, ternyata dia sedang berada menjadi makhluk sosial, maka dia bermain bersama. Bertepatan dengan itu, sepertinya juga bapak ini memiliki frekuensi yang sama, sehingga dalam permainan itu pun klub mereka melakukan kegiatan yang membuat mereka bahagia. Jadi si bapak ini kalau misalnya berhasil bahagia, itu dikarenakan bapak ini bisa menempatkan diri di sosial. Di lain itu juga, sejatinya bapak ini itu memiliki suatu keadaan ketika dia sedang sendirian atau sedang melakukan kegiatan individu, yang mana memang itu diciptakan oleh pencipta agar menyeimbangkan kehidupan kita. Ada waktunya menjadi sosial, ada waktunya menjadi individu. Kadang suka risih ya, kadang suka bertanya-tanya gitu loh. Ada orang yang sosial memaksakan agar orang yang individu menjadi sosial. Ada yang orang individu memaksakan orang yang sosial menjadi individu. Ketika itu bertabrakan, sejatinya itu kan seperti tidak ada toleran gitu loh. Jadi memang dalam kehidupan ini ada dua. Kapan kita bersosial, kapan kita menjadi individu. Dan persentase untuk keduanya ini tidak ada waktu ataupun tidak ada persentase yang pas, karena memang setiap orang memiliki kebutuhan, memiliki kenyamanan masing-masing. Kalau misalnya kita memaksakan seseorang itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka ya nggak akan memunculkan kenyamanan di lingkungan itu. Sehingga memang kita diciptakan oleh pencipta itu memang beragam karakter yang ada di dalam diri. Karena memang saya sendiri kadang suka seperti itu. Kalau ngobrol dengan teman-teman ya memerankan peran saya sebagai makhluk sosial, ketawa, bercanda, sampai kadang-kadang nongkrong sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, itu adalah hal yang biasa. Memaksimalkan peran menjadi makhluk sosial. Ada juga memaksimalkan peran menjadi makhluk individual, yang mana mungkin kalau saya ya ketika mengerjakan tugas, ketika mungkin ini membuat konten, ketika melaksanakan ibadah dan lain sebagainya, itu saya memaksimalkan peran saya sebagai makhluk individual. Jadi kalau misalnya orang sukses, itu yang saya pahami memang seperti itu. Memahami kapan waktunya menjadi makhluk sosial, memahami kapan waktunya menjadi makhluk individual, sehingga di dalam kehidupannya itu seimbang. Karena memang ada orang yang sosial terus, ketika individual down. Ketika ada juga orang yang individual terus,
ketika bersosial dia kaku. Jadi memang tidak mudah untuk menempatkan diri di waktu yang tepat. Karena memang itu mungkin membutuhkan effort ya, membutuhkan effort waktu, membutuhkan effort tenaga, effort duit mungkin effort lain-lain sebagainya. Tapi itu bukan berarti tidak mungkin dilakukan, karena saya juga masih belajar. Sulit dilakukan bukan berarti itu mustahil ya. Memang manusia itu berprogres, entah mulai dari satu langkah, dua langkah, satu langkah lagi, mungkin lagi diam, dan lain sebagainya. Yang penting dalam kehidupan ini memang harus berproses, mengetahui pola dari kehidupan itu sendiri. Karena memang dalam hidup itu setiap kegiatan itu ada polanya. Jika A, maka B. Hukum apa namanya? Hukum sebab akibat lah. Kalau misalnya melakukan ini, maka hasilnya ini. Kadang saya juga bisa paham kalau saya melakukan A, oh orang lain itu akan melakukan apa? Bertindak B. Ketika saya melakukan B, orang lain itu akan bertindak C. Dan itu memang didapatkan dengan learning by doing. Kalau saya ya, bisa juga dengan didapatkan dengan banyak membaca, banyak mendengar, dan banyak mengamati. Karena memang sejatinya kan kita itu melakukan dan memasukkan sesuatu. Kita melakukan untuk mendapatkan pengalaman, kita memasukkan sesuatu, mungkin dengan membaca, mungkin dengan melihat, mengamati, itu juga bertujuan untuk mendapatkan pengalaman. Sehingga orang yang banyak melakukan, banyak yang memasukkan, membaca, mendengar, ataupun mengamati, itu akan mengetahui pola dari kehidupan. Mungkin itu video kita pada kesempatan kali ini. Kita bertemu di video selanjutnya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum. Oke.